Media sosial merupakan media yang sangat efektif untuk meningkatkan konversi penjualan. Bahkan dikatakan, apapun produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen, media sosial adalah bagian utama dari setiap inisiatif pemasaran digital yang dapat dibuat. Inilah topik pembahasan saya kali ini, pengaruh media sosial terhadap strategi pemasaran. Halo, saya Rahmat Salsabila dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen kelas C dengan nomor pokok mahasiswa 40222100575. Yang pertama, mari kita bahas pendahuluan. Salah satu perkembangan globalisasi ditandai dengan terciptanya perdagangan bebas, yang mana kondisi tersebut membutuhkan kecepatan, ketetapan, dan efektivitas dalam menjalankan aktivitasnya. Di sini perusahaan diharapkan memiliki kemampuan dalam menentukan strategi untuk menghadapi persaingan yang ketat. Contohnya seperti menemukan ide kreatif. Salah satunya dengan menggunakan teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang paling cepat yaitu internet. Internet merupakan salah satu sarana pemasaran dengan menggunakan sosial media. Adanya sosial media dapat membangun hubungan yang baik antara pemasar dengan konsumen, karena hal tersebut merupakan faktor penentu dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran saat ini sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan. Peristiwa tersebut ditunjang dengan kegiatan perkembangan di sektor teknologi. Cara berkomunikasi dalam pemasaran juga mendapatkan perbaikan karena berawal dari komunikasi orang ke orang hingga komunikasi berbasiskan pada teknologi yang memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengekspresikan diri dan berkolaborasi dengan pengguna lainnya. Poin kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama terdapat definisi media sosial menurut Kaplan and Hanlon tahun 2009 halaman 61. Media sosial merupakan sekelompok aplikasi yang berbasiskan pada internet dan dibangun berdasarkan kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari platform web 2.0. Medium ini dapat menghubungkan individu untuk sharing dan berkumpul secara online. Yang kedua yaitu definisi pemasaran menurut Rangkuti tahun 2002 halaman 4. Suatu proses planning dan implementation dari konsep, harga, promosi, dan distribusi sehingga dapat terciptanya pertukaran suatu barang dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan dan organisasi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu definisi pemasaran media sosial menurut Salvastor tahun 2005 halaman 129. Sebuah media pemasaran yang dilakukan secara online dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya untuk membentuk suatu pasar di dunia maya. Yang keempat yaitu karakteristik media sosial menurut Mayfield tahun 2008 dalam Chen, Olmsted-Shaw, dan Lee tahun 2013 halaman 154 mengidentifikasikan 5 karakteristik utama dari media sosial. Yang pertama terdapat participation. Suatu tindakan yang berorientasikan pada keterlibatan pengguna dalam menggunakan media sosial dapat berupa frekuensi kunjungan dan lama penggunaan. Yang kedua yaitu openness. Kondisi saat media sosial tidak memiliki hambatan untuk mengakses informasi, membagikan konten, dan membuat testimoni di website tertentu. Yang ketiga yaitu conversation. Percakapan yang terjadi di dalam media sosial dapat menyebar secara cepat seperti layaknya virus, sehingga informasi yang diberikan dapat menyebar secara cepat dan luas. Yang keempat yaitu community. Media sosial menawarkan sebuah mekanisme bagi individu atau organisasi untuk membentuk komunitas yang memiliki kesamaan minat. Yang kelima yaitu connectedness. Informasi dalam media sosial berkarakteristik viral. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk terhubung. Yang kelima, manfaat media sosial dalam pemasaran menurut Zarella dalam Salvastor tahun 2005. Media sosial menggunakan istilah wisdom on crowd untuk menyalurkan informasi secara kolaboratif. Makna dari pernyataan tersebut adalah media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan partisipasi dari penggunanya. Manfaat lain media sosial dalam pemasaran yaitu media sosial dapat menekankan biaya dan memberikan dampak yang besar atau istilahnya low budget, more effect. Yang ketujuh, peran media sosial dalam pemasaran menurut Neti tahun 2011 menjelaskan mengenai peranan media sosial kaitannya untuk pemasaran. Yang pertama, media sosial dapat memberikan identitas mengenai produk yang ditawarkan.
Yang kedua, media sosial berperan sebagai penelitian pemasaran dalam usaha mencari informasi mengenai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, media sosial dapat dijadikan sebagai penghubung komunikasi antar pemasar dengan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen. Yang keempat, media sosial mendekatkan perusahaan dengan konsumen. Konsumen dapat mereduksi waktu yang mungkin digunakan hanya untuk melihat produk secara langsung, dan media sosial berfungsi untuk menampilkan produk setiap waktu. Yang kelima yaitu media sosial ditujukan untuk membangun customer engagement. Poin ketiga yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan cara mencari dan menelaah dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Poin keempat yaitu hasil pesan. Hasil pembahasan pertama yaitu media sosial telah mengubah cara merancang pemasaran. Pembahasan kedua, penjualan secara online merupakan salah satu transaksi yang paling banyak dipergunakan dalam jual beli online. Yang ketiga yaitu media sosial mempengaruhi rencana komunikasi pemasaran. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. Oleh karena itu, produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus membutuhkan konsumen mengenai produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran untuk tujuan meningkatkan hasil produk yaitu dengan kegiatan promosi. Tidak dapat dipungkiri bahwa promosi adalah salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan dan strategi pemasaran yang diterapkan suatu perusahaan, terutama pada era informasi yang berkembang pesat. Promosi merupakan salah satu senjata ampuh bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha penjualan. Nah, penjualan secara online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media sosial dengan media internet untuk melakukan transaksi. Saat ini, banyak usaha offline yang melirik melakukan penjualan secara online guna memasarkan produk, yaitu dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada sosial media tersebut. Hingga saat ini, penjualan secara online merupakan salah satu transaksi yang paling banyak dipergunakan dalam jual beli. Dalam grafik di atas memperlihatkan pengguna online shop termasuk dalam persentase paling tinggi. Pengguna media untuk menjual suatu produk atau jasa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pemasaran media online pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang menggunakan media internet. Dalam pemasaran menggunakan media sosial, setiap tahunnya mengalami perubahan paling dinamis dan revolusioner. Perubahan tersebut didorong oleh perkembangan teknologi yang telah mengarahkan dunia pemasaran pada tumbuhnya komunikasi melalui media interaktif khususnya media sosial. Media sosial telah mengubah cara perusahaan merancang dan menerapkan strategi bisnis dan pemasaran mereka secara keseluruhan. Media sosial juga mempengaruhi rencana komunikasi pemasaran dan jutaan perusahaan, termasuk perusahaan multinasional dan perusahaan lokal, telah mengembangkan situs web untuk mempromosikan produk dan layanan dengan menyediakan informasi untuk berinteraksi dengan calon pelanggan. Fasilitas interaktif disediakan oleh media sosial adalah salah satu keunggulan utamanya. Dengan meningkatkan popularitas media sosial, pemasaran media online menjadi semakin populer dan dapat tumbuh dengan melakukan aktivitas pemasaran secara optimal. Pengaruh yang dihasilkan dalam menggunakan media sosial untuk memperluas target pemasaran sangatlah tepat, karena pembisnis atau pengusaha dapat melakukan pemasaran komersial yang lebih terarah dikarenakan menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam media sosial. Faktanya, fitur yang digunakan pembisnis atau pengusaha dapat menemukan calon pembeli dengan cepat dan tepat. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat berdampak pada segala sektor bidang, terutama bidang perdagangan. Maraknya fitur-fitur yang ditawarkan oleh situs jejaring sosial media banyak dimanfaatkan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Fitur media sosial yang tersedia memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga memudahkan melakukan promosi. Selain itu, media sosial juga dapat mempercepat proses transaksi secara online tanpa harus melakukan promosi secara offline dan transaksi jual beli secara langsung.